Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari kelas MJ 805. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya terkait mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengampu Bapak Novi Dianatasia. Pada kali ini saya memilih materi yaitu Big Data dalam Intelijen Bisnis. Apa itu Bisnis Intelijen? Intelijen bisnis adalah proses transformasi data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Di era digital ini, volume dan kompleksitas data telah tumbuh secara eksponensial, melahirkan konsep big data. Big data bukan hanya tentang volume, tetapi juga tentang kecepatan dan keberagaman data yang dihasilkan dari berbagai sumber. Ada beberapa karakteristik big data dalam konteks bisnis intelijen. Untuk memahami peran big data dalam bisnis intelijen, penting untuk memahami karakteristik utamanya, yaitu yang pertama, volume. Ini adalah karakteristik yang paling jelas. Kita berbicara tentang terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Data ini bisa berasal dari miliaran transaksi, jutaan interaksi media sosial, atau data sensor dari ribuan perangkat. Dalam bisnis intelijen, volume data yang besar memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan deteksi pola yang lebih akurat daripada kumpulan data kecil. Yang kedua, ada velocity, yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan perlu diproses. Dalam banyak kasus, data harus dianalisis secara real time atau mendekati real time. Yang ketiga, ada variety, yaitu keberagaman jenis data. Data tidak lagi hanya terstruktur seperti dalam database relasional tradisional. Kini ada data tidak terstruktur seperti teks, gambar, video, dan audio. Dan ada juga yang semi-struktur seperti XML dan JSON. Bisnis intelijen modern harus mampu mengintegrasikan dan menganalisis semua data, semua jenis data ini untuk mendapatkan gambar yang komprehensif. Yang keempat ada veracity, yaitu kualitas dan keandalan data. Dengan volume dan variasi data yang besar, menjaga akurasi, konsistensi, dan kelengkapan data menjadi tantangan. Data yang buruk dapat menghasilkan wawasan yang menyesatkan. Proses bisnis intelijen harus melibatkan validasi dan pembersihan data yang ketat. Yang terakhir yaitu ada value. Value yaitu tujuan akhir dari big data. Semua volume, kecepatan, dan variasi data tidak ada gunanya jika tidak dapat diubah menjadi nilai bisnis yang nyata. Big data dalam bisnis intelijen bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang memberikan keunggulan kompetitif, mengoptimalkan operasi, atau menciptakan peluang baru. Landasan teori big data dalam konteks bisnis intelijen. Penerapan big data dalam bisnis intelijen didukung oleh beberapa landasan teoritis dan konseptual. Yang pertama ada teori basis data terdistribusi, yaitu konsep ini mendasari kemampuan big data untuk menyimpan dan memproses data yang sangat besar melintasi banyak server. Yang kedua yaitu pembelajaran mesin atau machine learning dan kecerdasan buatan. Ini inti dari ekstraksi nilai dari big data adalah algoritma, ML dan AI. Teori-teori dalam statistik optimasi dan ilmu komputer menjadi dasar bagi algoritma ini untuk analisis prediktif, analisis preskriptif, dan pengenalan pola. Yang ketiga itu ada teori sistem informasi. Teori ini membahas bagaimana sistem informasi termasuk sistem bisnis intelijen dapat dirancang dan dapat diimplementasikan untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Big data dilihat sebagai evolusi dari sumber daya informasi yang mendukung sistem ini, memberikan input yang lebih kaya dan mendalam. Fokusnya adalah pada bagaimana data dapat diubah menjadi informasi dan kemudian menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Yang keempat ada ekonomi informasi. Teori ini berpendapat bahwa informasi memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dan dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Big data meningkatkan nilai potensial informasi dengan menyediakan detail dan wawasan yang lebih besar, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih menguntungkan dan mengurangi ketidakpastian. Yang kelima itu ada teori jaringan.
yaitu terutama relevan untuk analisis data tidak terstruktur seperti media sosial atau data hubungan pelanggan. Teori ini memungkinkan identifikasi influencer, klaster komunitas, dan jalur penyebaran informasi yang semuanya dapat diintegrasikan ke dalam bisnis intelijen untuk pemahaman pasar atau kampanye pemasaran. Ada beberapa peran Big Data dalam meningkatkan intelijen bisnis. Big Data merevolusi bisnis intelijen dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada analisis prediktif dan preskriptif yang lebih canggih. Dengan volume dan historis yang sangat besar, algoritma pembelajaran mesin dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi kejadian di masa depan dengan akurasi yang lebih tinggi. Ini membantu dalam memprediksi churn, pelanggan, tren, penjualan, atau risiko kredit. Analisis preskriptif melangkah lebih jauh dengan merekomendasikan tindakan terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan, berdasarkan simulasi skenario yang didukung oleh Big Data. Yang kedua, ada pemahaman pelanggan yang mendalam. Big Data memungkinkan penggabungan data dari berbagai touchpoint pelanggan, riwayat pembelian, interaksi media sosial, dan data dari program loyalitas. Ini menciptakan pandangan pelanggan yang utuh, memungkinkan personalisasi pengalaman yang luar biasa, kampanye pemasaran yang lebih tertarget, dan identifikasi segmen pelanggan yang paling berharga. Yang ketiga ada optimalisasi operasional dan efisiensi. Dengan menganalisis data dari sensor IoT di mesin produksi, data log dari server atau data rantai pasokan, perusahaan dapat mengidentifikasi bottleneck, memprediksi kegagalan peralatan sebelum terjadi pemeliharaan prediktif, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengurangi pemborosan. Ini menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan peningkatan produktivitas. Yang keempat ada deteksi penipuan dan manajemen risiko yang lebih baik. Big Data memungkinkan analisis pola transaksi dalam skala besar untuk mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan penipuan. Dalam manajemen risiko, analisis data pasar, berita, dan sentimen secara real-time dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan merespons potensi risiko lebih cepat. Yang kelima, yaitu inovasi produk dan layanan baru. Dengan menganalisis feedback pelanggan, ulasan produk, dan tren pasar dari Big Data, perusahaan dapat mengidentifikasi celah di pasar atau kebutuhan yang belum terpenuhi, mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang lebih relevan dan inovatif. Ada banyak tantangan implementasi Big Data untuk bisnis intelijen. Meskipun potensi manfaatnya besar, ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan Big Data ke dalam bisnis intelijen. Yang pertama itu ada infrastruktur dan teknologi. Itu membutuhkan investasi pada teknologi yang cepat, yang tepat. Yang kedua, kualitas data, tata kelola data, yaitu data yang besar, seringkali tidak rapi, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Membangun strategi tata kelola data yang kuat untuk memastikan kualitas data adalah fundamental. Yang ketiga ada keamanan dan privasi data. Dengan volume data sensitif yang besar, perlindungan data dari pelanggaran keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi privasi menjadi sangat krusial. Yang keempat ada kekurangan talenta, yaitu ada kesenjangan keterampilan yang signifikan dalam ilmu data, analisis big data, dan rekayasa data. Membangun tim dengan keahlian yang tepat adalah tantangan. Yang terakhir yaitu kultur organisasi. Perusahaan perlu mengembangkan budaya yang berorientasi data, di mana keputusan didorong oleh wawasan data bukan hanya intuisi. Kesimpulannya yaitu, Big Data bukan hanya sekedar tren, melainkan pondasi penting bagi intelijen bisnis di masa depan. Dengan kemampuannya untuk memproses, menganalisis, dan mengekstrasi wawasan dari volume data yang sangat besar, beragam, dan cepat, Big Data memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Bisnis yang berhasil menguasai sinergi antara Big Data dan bisnis intelijen akan berada di garis depan inovasi dan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin kompetitif. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.